Baik, kita sekarang akan melihat suara kita pada domain frekuensi. Ini adalah sinyal suara saya ya, sinyal suara saya, dan kita lihat pada domain frekuensi. Artinya gimana? Yang sini, ini adalah yang bagian bawah adalah frekuensi dari 0 sampai di sini 10K ya, 10K lebih. Kemudian yang vertikal ini merupakan ini kekuatan sinyalnya. Jadi yang paling besar di sini, dan ini ada peredamannya. Jadi semakin besar suaranya, maka dia akan semakin ke atas ya, dimana 0 ini berarti dia tidak ada peredaman. Kemudian nanti min 30 itu peredamannya setengah kali, dan seterusnya. Jadi bersifat eksponensial. Kita coba ya, ini kita coba diam tanpa suara. Ya, mungkin teman-teman di sini ini ya sudah melihat pada video sebelumnya bahwa range suara yang kita dengar itu dari 0 sampai 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, di sini terdapat sinyal yang lebih dari 20 ribu Hz, 10 ribu. Kalau tadi kalau saya mencobanya di antara range 16.000 sudah mulai tidak terdengar lagi ya. Jadi suara yang benar-benar kita dengar itu ini ya, ada banyak frekuensi yang tidak kita dengar gitu. Jadi kalau suara kita harusnya berada di range 300 ini sampai 3.000-an ya, 3.000-an sini. Itu. Dan kita lihat ya bahwa yang mempunyai peak tinggi ini adalah suara kita dengan volume yang terbesar. Jadi suara kita itu yang kita keluarkan, tidak hanya satu frekuensi. Jadi langsung beberapa frekuensi. Kalau teman-teman nanti mencoba rekam suara dan kemudian lihat di software ini ya, pengolahan suara seperti Audacity atau yang lain, teman-teman bisa zoom bahwa suara kita sebenarnya tidak, kalau dilihat secara keseluruhan tidak periodik, tapi ketika kita zoom, kita lihat pada rentang satu waktu yang paling kecil, sekecil mungkin, maka suara kita sebenarnya itu periodik, tapi dalam rentang waktu yang pendek periodiknya gitu. Jadi karena itu sebenarnya sinyal periodik itu akan memiliki frekuensi. Jadi di sini kalau kita lihat mayoritas suara saya itu ada di sekitar ini ya, sekitar 400-an, 600-an sama sekitar 800-an ya. Nah, kalau teman-teman belajar musik atau mungkin nada musik ya, dari tangga nada dari do sampai do lagi itu masing-masing memiliki frekuensi. Jadi bisa jadi ketika saya melafalkan tangga nada itu akan ada satu frekuensi yang dominan, meskipun mungkin saya penyampaiannya, pelafatan dari tangga nada itu kurang pas ya. Jadi kalau mungkin teman-teman bermain-main di di nada, di musik atau di vokal, itu biasanya mungkin ada ada ketepatan pengucapan dari tangga nada itu. Seperti ini, do, re, mi, dan seterusnya. Nanti teman-teman coba di capture dari masing-masing suara tangga nada, atau mungkin teman-teman punya alat musik, silakan dicoba dilantunkan untuk tangga nada do terusnya, apakah frekuensinya stabil atau enggak. Do, jadi suara do saya itu ada di frekuensi
do 279 sama sekitar 500-an, re 300, mi 344, fa 387, dan naik ya. Semakin tinggi nadanya kan semakin tinggi frekuensinya. Itu kita bisa lihat dari tiap puncak ini ya, tiap puncak dari sinyal ini. Untuk do re mi nya akan semakin naik, do re mi fa sol la si do ya, makin ke kanan ya, makin tinggi. Nah, ini adalah spektrum suara kita, spektrum suara manusia. Kalau teman-teman punya alat musik, mangga dicoba lagi apakah bisa sampai frekuensi setinggi apa. Dan setinggi-tingginya suara yang dihasilkan, kita hanya bisa mendengar maksimal sampai 20.000 atau 22.000 Hz. Itu. Jadi selain pada rentang frekuensi itu, masih banyak suara-suara lain yang tidak kita dengar, termasuk ini ya, segala bentuk gelombang, termasuk gelombang HP, gelombang GSM, gelombang WiFi, dan lain sebagainya. Itu adalah gelombang yang tidak bisa kita tangkap. Nah, beda kalau dengan gelombang cahaya. Gelombang cahaya itu bisa kita lihat tapi tidak bisa kita dengar. Tapi gelombang suara kita tidak bisa melihat tapi bisa mendengarkan. Ya, itu merupakan ini ya, pengenalan dari suara digital. Mangga teman-teman dicoba masing-masing dan menganalisis suara masing-masing. Ya, semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih.